Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? I'm good as well, thank you. No, before we start our class today, I wanna ask you, are you ready for study? Okay, good. I like your spirit in this morning. Semoga kamu tetap semangat sampai jam terakhir nanti ya, Nak ya. Okay, let's we pray together before we start our lesson today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the chairman who is absent today? No one absent? Okay. I hope you all in good condition because it's still a pandemic situation, okay? Now we are going to learn new topic today. Before we start, I wanna ask you, Marisa, do you ever give some advices to solve someone's problem? Pernah nggak Marisa kasih beberapa saran untuk mengatasi masalah si teman Marisa tersebut? Pernah nggak? Pernah ya. Ibu yakin kalian semua pasti pernah seperti itu. Okay, now Wahyuni. Imagine that Vika always come late to the class. What will you say to Vika? Okay, good. You will give the suggestion. Seperti apa contohnya, suggestionnya? For example, kamu harus bangun pagi. Okay, supaya tidak terlambat. Okay, in English. Who can speak in English? Vika, can you? Can you speak English? Can you bisa nggak kamu ngubah yang kalimat barusan into English? No? Okay, we move to the others. Siapa yang mau? Ayo jawab. Nanti kita kumpulin poin ya, kumpul poin. Jadi ini bisa help your nilai kamu untuk di akhir nanti. Jadi setiap pertemuan dengan Miss ambil poin siapa yang aktif di kelas. Don't worry about your answer ya. Kalau salah pun tetap poinnya, tidak akan Miss kurang, tidak akan Miss tambah, tetap 20 poin. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang berani speak English? Ayo, come on, speak up. Oke, Ririn, you wanna try? Oke, what will can you translate the Wahyuni said before? She said, kamu harus bangun pagi. Okay, you should wake up early. Okay, you should wake up early. Okay, thank you for Ririn. Now, we are going to talking about the modal verb. Based on the explanation before, ada yang Marisa katakan tadi, memberi saran, memberi nasihat kepada teman, yang seperti Wahyuni katakan dan Ririn sampaikan tadi, dapat kita simpulkan that is the modal verb for give the advice, suggestion for our friends or for someone. Nah, jadi materi kita kali ini ialah tentang modal verb. I hope you understand the definition of modal verbs. Please take a note, karena nanti Miss akan tanya jawab. Jadi apa yang Miss sampaikan, jangan lupa dicatat ya anak-anak. Oke. Miss akan menjelaskan the definition of modal verbs. Please look at the blackboard. Modal verbs are auxiliary verbs that must be used with the main verb atau ordinary verb. Nah, the function is to convey possibilities, requirements, suggestion, abilities, and so on. Oke, bisa diulangi? Ke siapa ya? Misalnya ya, Ririn. Coba jelaskan lagi the definition of modal verbs. Good.
Jadi modal verbs are auxiliary verbs that must be used with the main verb or ordinary verb. Now the function is to convey possibilities, requirements, advice, suggestion, and so on. Who knows modal? Siapa yang apa saja modal? Contoh-contoh modal. Okay, modals are can, could, will, would, may, might, shall, should, and the others, and many more. Now, we are going to talk about the formulas of modal verb. Jadi, Miss akan menjelaskan rumus-rumus dari bagaimana membuat modal verb. Jadi, kita membuat sentence, membuat kalimat. Contohnya kita ambil untuk suggestion ya. Suggestion. Seperti yang tadi si Ririn translatekan, Vika should wake up early. Jadi rumusnya di sini Vika sebagai subjek, should sebagai modal plus verb. Verbnya itu tadi apa? Wake up. Wake up ya. Jadi kita memakai verb one. Vika should wake up early. Jadi di sini si Vika ini sebagai subjek dan modalnya itu should. Should ini menunjuk kepada Vika harus bangun pagi. Vika harus bangun pagi supaya tidak terlambat. Jadi rumusnya adalah subject plus modals plus verb one. Oke, good. Bisa diulangi anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, coba dong Merisa ulang lagi rumus dari membuat kalimat modals verb for suggestion ya. Rumusnya, formulanya apa? Modal verb ya. Oke, good. Lanjut kita menjelaskan. Nah, some of the modals verb have a similar form or also known as the similar expression of modals. Jadi bisa dilihat di papan tulis. Ini adalah contoh dari modals dan sebelahnya ini adalah the similar expression of modals. Nah, will or shall. Jadi kita bisa memakai be going to. Meaningnya tetap sama, akan. Will dan shall itu artinya akan, dan be going to of course same, akan juga. Can, be able to. Meaningnya also sama, bisa atau dapat. Would or used to, dulu terbiasa. Should, in similar expression of modal, we can say that like CEO, be supposed to, may, be allowed to, must, have got to, be to. Itu tetap artinya sama ya, harus juga. Oke, silakan dicatat, dilihat dulu papan tulisnya. Nah, anak-anak, Ibu akan kasih kamu satu contoh. Lihat di papan tulis ya. She works at my office. Ini ada modal verbnya atau enggak? Tidak. Siapa yang bisa mengubahnya menjadi dengan adanya modal verb? Siapa yang bisa? Ayo kumpulkan poinnya, Nak. Oke, silahkan Dira. Oke, good. She might work at my office. Jadi, yang tadi itu she works at my office. Jadi itu tadi tidak ada modalnya, tanpa modal. Sekarang sudah Dira ubah menjadi she might work at my office. Oke, good. Tadi sebelumnya kan ada she works. Karena kata she itu works-nya itu tambah s ya. Nanti kalau diubah dengan modal, akhirannya itu dihilangkan setelah kata might yang merupakan modal verb.
Dari tingkatan rasa modal verb seperti might and could, ini merupakan termasuk kategori yang weak, yang lemah, sedangkan has to or have to dan should termasuk strong. Nah, kalau tingkatan dari modals must termasuk very strong. Ini contohnya. Dengerin aja ya Ibu ya. Catat ya. You should inform the boss before leaving the office. You should, ini termasuk saran, suggestion yang strong dan seharusnya dilakukan. You should inform the boss. Should itu apa anak-anak? Modalnya. Jadi should itu modalnya. You itu si subjek. Kamu harus lapor dulu sebelum ke bos sebelum meninggalkan kantor. You should inform the boss. Kamu harus kasih informasi dulu ke bos kalau kamu mau meninggalkan kantor. Jadi ini termasuk saran yang cukup kuat, saran yang kuat dan harus dilakukan. Selanjutnya ini tingkatannya selanjutnya. He could have lunch outside if he wants to. Artinya dia boleh makan siang di luar bila dia mau. Siapa yang tahu ini tingkatannya seperti apa? Ataukah biasa saja, weak, atau strong or very strong? Iya, ini termasuk saran suggestion yang tingkatannya yang weak. Bisa boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan ya. Tahapnya tingkatannya biasa saja. Karena ini dia boleh makan siang di luar jika dia mau. Tidak kecuali except she should have lunch outside. Jadi kamu harus makan siang di luar. Itu berarti suatu keharusan. Kalau yang tadi kan tidak. He could have lunch outside if he wants to. Selanjutnya ini, tingkatan ini. Siapa yang bisa jawab? They must not feed crocodiles on the cage without informing their animal tamer. Artinya, siapa yang tahu? Oke, Ibu jelasin ya. Artinya, mereka dilarang memberi makan buaya di kandang itu tanpa memberi tahu pawangnya. Jadi mereka dilarang untuk memberi makan kepada buaya di kandang tanpa sepengetahuan penjaga atau pawang buaya itu. Ini termasuk tingkatan saran yang mana? Oke, ini termasuk tingkatan tawaran ya, saran yang strong ya, kuat dan sangat kuat karena menggunakan they must. Must ini tingkatannya itu very strong. Oke, good. Selanjutnya kita some rules for using verbs modal in a sentence. Rulesnya ini modal bentuknya tetap sama. Kita we cannot put di akhirannya itu s, ed or eng tidak memandang siapapun subjek yang digunakannya. Kita tidak bisa menggunakan she wouldn't, kita tambah ing di modal situ tidak bisa. She cans, kita tidak bisa menambah can, menambah s di akhiran, menambah akhiran s di can di modal tidak bisa. Tetap she can swim, I can swim, they can swim. And next we can put for example she canning swimming. No, it's not. She canning swim. No. Jadi tetap she can swim. Selanjutnya contohnya modals always followed by verb 1. Jadi modal ini selalu diikuti verb 1, verb 1. Dalam sebuah kalimat terdapat dua modals. Jadi misalkan dalam suatu kalimat terdapat dua modals, maka itu tidak bisa. Jadi kita memakai yang seperti Miss jelaskan sebelumnya tentang CEO, kita menggantikannya seperti itu. Contoh kalimatnya,
Lisna harus bisa menguasai tata bahasa Inggris. Lisna must be able. Karena di sini kan harus dan harus bisa, harus must ini kan modals, bisa itu bisa kita pakai be able. Lisna must be able to master English grammar. Okay, now we are going to exercise. Miss tulis pertanyaannya di papan tulis, nanti Ananda lihat dan Ananda jawab. Setelah itu you should collect your exercise setelah jam pelajaran ini habis. Ya waktunya mungkin tinggal berapa menit lagi ya, 10-15 menit lagi waktunya. Oke, materi hari ini sampai situ saja. Jadi tentang penjelasan tentang modals verb, especially in using suggestion or give advice, memberikan saran atau nasihat-nasihat for someone to solve the problem, ya. Jadi modals itu tadi ada can, ada could, ada may, might, ada apa lagi nak? Ada will, ada would. Ya, diulang-ulang terus. Itu pelajaran ini diulang-ulang lagi. Nanti dilihat lagi di situ ada beberapa aturan dari rules of using modal verbs. Nggak bisa ditambahkan you can put s di akhiran si modal itu, tidak bisa s, ing, or anothers, you can put them. Oke, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Any questions so far? Okay, if there is no questions, let we close our meeting today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Miss harap dikerjakan ya, langsung nanti kumpul setelah bel berbunyi, lonceng berbunyi, pelajaran ini selesai. Silakan Vika collect tugas teman-teman kamu, nanti kumpul nanti ke ibu ya, serahkan ke ibu buat laporannya. Okay, thank you for today. I hope you are. Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.